Bagaimana seorang Khalid bin Walid atau mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas ya, kalau kita sekarang lagi heboh-hebohnya apa tuh Avenger ya. Bohong semua. Ya, mau aja dikibulin gitu kan. Udah gitu pakai pingsan-pingsan lah segala macam, mati-mati lah segala macam. Bohong semua. Baik, saya ceritakan sebuah kisah. Kalau Anda ngerti kisah ini Bapak sekalian, maka Anda akan pengennya deket terus sama Allah. Disebutkan dalam riwayat, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat itu ada satu perang penaklukan terbesar di zamannya Umar, yaitu perang Madain. Perang Madain. Perang Madain ini perang penaklukan Persia. Ya, yang saat itu Umar bin Khattab mengutus siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemana? Ke Persia. Apa yang terjadi? Jadi kalau sekarang kita lihat kita lihat ada film-film fiksi segala macam, sebenarnya itu semua buatannya Barat yang mereka nggak bisa kerjain itu. Orang Islam bisa. Orang Islam bisa. Ya. Apa yang terjadi teman sekalian? Suatu hari ketika mereka Sa'ad bin Abi Waqqas akan menaklukkan istana Madain ini. Istana Madain itu istana yang besar. Ya, istana Persia itu besar sekali. Dia punya karpet ukuran 20 sampai 40 meter. Ya, Raja Persia itu. Lalu besoknya saat itu harus melewati satu sungai, teman-teman sekalian. Satu sungai. Sungai ini lagi deres-deresnya, sungai Tigris ingat saya. Dan saat itu dia membawa pasukan berapa? 30.000 orang pasukan. 30.000 orang pasukan. Berapa jumlah pasukan Persia itu? Hampir 240.000 pasukannya. Ya, Nabi SAW punya sebuah janji. Sahabat-sahabatku nih kalau perang dengan jumlah 12.000 tidak akan bisa dikalahkan. Itu janji Nabi. Jadi sahabat itu kalau perang 12.000 pasti menang. Bagaimana caranya? Wallahualam. Pokoknya menang aja. Lalu apa terjadi teman sekalian? Yang terjadi adalah kemudian saat ini mau lewati sungai. Sedangkan saat itu bawa pasukan pakai kuda, pakai onta. Onta itu hewan yang hampir-hampir nggak kenal air, nggak bisa berenang. Kalau kuda sih oke lah, bisa berenang sebagian. Akhirnya subhanallah malam itu dia mimpi. Mimpi apa? Mimpi dia melihat pasukannya itu beserta kudanya, beserta ontanya, dan mereka naik di atasnya, semua berjalan di atas air coba. Kisahnya begitu. Penaklukan Madain. Mimpinya malam begitu. Terus besoknya apa yang dia katakan pada pasukannya? Karena mimpi bagian dari kewahyuan, bagian dari kenabian. Apa yang terjadi? Besok kayak dia bilang sama pasukannya, wahai pasukanku, semalam aku bermimpi begini, dan ucapkanlah apa yang kuucapkan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan apa yang dia katakan? Bertakbirlah kalian 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah. Dan subhanallah 30.000 pasukan tadi semuanya berjalan di atas air. Masuk akal. Dan kisah penaklukan Madain ini menjadi kisah yang luar biasa. Ya. Sampai selamat semua 30.000 orang itu, ada satu pasukan saat itu yang kehilangan gelasnya. Terseret arus. Terus apa yang dia kerjakan? Dia doa sama Allah, ya Allah kembalikan gelasku, kata dia. Apa yang terjadi? Dengan kuasa Allah gelas itu kembali, Bapak sekalian. Itu yang benar. Bukan Iron Man. Habisin duit. Nonton begituan. Ya, gak ada gunanya. Ya. Nah, baik. Jadi, kenapa saya sampaikan ini? Karena memang begitulah Nabi SAW ajarkan. Ya. Sahabat-sahabat itu, Bapak sekalian, mereka orangnya kecil-kecil, tak besar-besar. Tapi iman mereka, kolbu mereka luar biasa gedenya. Ruhnya mereka itu jauh lebih besar daripada raganya. Nah, ini yang sekarang yang kosong di kita. Buktinya apa? Baik. Banyak orang kadang-kadang saya nggak habis pikir. Barulah disuruh cukur ketika dia sa'i, ya Safa Marwah itu disuruh cukur. Syukur yang terbaik ketika orang sa'i Safa Marwah itu seperti apa? Digundulin kata Nabi, tapi pelitnya minta ampun. Ngorbanin rambut aja susah. Paham? Iya kan begitu. Nanti rambut saya beginilah, begitulah segala macam. Lalu Nabi katakan apa? Yang terbaik adalah cukur semua habis, kata Nabi. Maka judulnya apa? Kalau sudah bicaranya untuk Allah, maka berikanlah yang terbaik. Ya, kalau untuk Allah, maka bicara atau berikan yang terbaik. Jangan sungkan-sungkan. Kencelengan lewat, jangan lagi kasih duit 1.000, 2.000. Tadi kan kata MC tadi, supaya apa tuh kaya lah, gini segala macam. Ngencelengin 2.000, mana cukup? Ya, mau dapat ikan gede, tidak bisa pakai kail. Anda harus pakai kapal.
Apa begitu? Ya, jadi hal-hal seperti ini sekalian yang kita perlu fahami dan cermati, karena memang kalau kita belajar tentang sirah sekalian, maka sebenarnya udah cukup. Ya, umat Islam tuh nggak perlu kisah-kisah yang lain, sirah aja cukup. Ya, dan kalau kita belajar di buminya Allah ini, sekalian, maka sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak sekali tanda kepada kita semua. Tanda apa? Tanda-tanda kebesarannya.